Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah banyak melimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan hingga kita dapat bertemu kembali di Surau Jabal Rahmah ini dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selawat beriringkan salam tidak lupa pula kita hadiahkan pada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana atas kemuliaan beliau memberikan cahaya terang kepada kita bersama dari masa zaman jahiliyah sampai saat sekarang ini yang kita nikmati dan kita rasakan. Alhamdulillah, kita semua sehat semua. Semoga amin ya rabbal alamin. Terutama dan utama sekali saya hormati Bapak Sidang Pengurus Musola Jabal Rahmah atau Ketua Organisasi Simawang Sayo yang saya hormati, dan yang saya hormati Bapak RW 001 002 RW RT 002 lingkungan 3 Air Molek 1 yang saya hormati, dan yang saya hormati Bapak Ustadz kita Ustadz Isroihan Iskandar SAG yang akan memberikan tausiah pada malam hari ini, dan yang saya hormati para tamu dan undangan IKMR, Ketua IKMR dan beserta rombongannya, dan yang saya hormati Ketua PKDP beserta pengurus dan rombongannya, dan yang saya hormati para tamu dan undangan IK-IK yang lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, yang saya hormati. Baiklah, untuk mempersingkat waktu ini, izinkanlah saya menyampaikan sepatah atau dua patah kata selaku panitia pelaksana Maulid Nabi. Yang akan saya sampaikan pada malam hari ini adalah rasa puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan terima kasih kita kepada para tamu dan undangan yang telah bersedia atau meringankan tangan dan mengayunkan kakinya untuk melangkah ke musola ini dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan acara memperingati Hari Maulid Nabi ini hendaklah dapat mempererat tali silaturahmi kita antar sesama tanpa memandang suku dan ras, dan juga dengan memperingati Hari Maulid Nabi ini, marilah kita tingkatkan rasa ketakwaan kita dan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui
atau mendengarkan tausiah-tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz kita pada malam hari ini, yang akan bisa memberi rasa kenyamanan di dalam hati kita. Dan kami selaku panitia pun mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh warga, yang terutama sekali di lingkungan RT 001 ini atau Pasir Putih, yang telah ikut serta mendukung sehingga terciptanya atau terangkatnya suatu acara di musola ini yang pertama sekali, yaitu acara Maulid Nabi. Dan juga atas partisipasinya pun kami mengucapkan terima kasih banyak, terutama sekali kepada Ibu Majelis Taklim atau Bundok Kandung Simawang Saio yang selalu berada di garda terdepan mengangkat suatu program untuk mengisi atau memakmuran musola kita yang tercinta ini. Dan sebenarnya karena kita terbatasnya atas waktu, jadi mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Jadi saya sudahi mungkin Jabal Rahmah di bumi Melayu, tempat kita memperingati Maulid Nabi. Janggal dan salah atas ucapan saya kepada seluruh tamu, berikanlah maaf setulus hati. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Mukhlis atas sambutannya. Selanjutnya adalah sambutan dari Ketua RT atau RW Pasir Putih, yaitu Bapak Jimmy Susandi. Kepada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama sekali marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkat rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kesempatan kesehatan guna berkumpul tak lain tak bukan pada kesempatan malam hari ini untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad Rasulullah SAW 1447 di Musola Jabal Rahmah Pasir Putih. Selanjutnya selawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan, Ketua Pengurus Simawang Bapak Arfizon dan jajaran, kemudian Musola Jabal Rahmah Bapak Mukhlis. Selanjutnya ada Ustadz Roy, Ustadz Rehan, Ustadz Roy. Nanti biar beliau yang menyampaikan sebenarnya namanya yang mana ini kan. Silakan. Kemudian ada Datuk Lam, Datuk Iyal, kita manggil nama sehari-hari aja. Kemudian terima kasih atas kehadirannya untuk pengurus Masjid Al-Ikram Bapak Jamhar. Tadi ada juga nampaknya bapak-bapak dari Wonorejo, Bapak Nurul Ikhlas, Masjid Nurul Ikhlas Pak ya. Kemudian Ika tadi banyak sekali, mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu. Terima kasih. Alhamdulillah kita masih bisa bersilaturahmi
cerdik pandai, bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, tokoh agama, alim ulama, terutama sekali warga RT 01 Pasir Putih. Alhamdulillah, ini mungkin maulid yang pertama ketua kita di dalam musola, karena seingat saya beberapa kali peringatan kita selalu kehujanan, kemudian beberapa kali kita pindah lokasi hujan. Alhamdulillah pada malam hari ini tahun ketiga, ketua, tahun ketiga progres musola kita pesat, insya Allah nanti akan lebih meriah lagi, lebih makmur lagi, lebih indah lagi, tidak hanya dari pembangunan, juga dari segi memakmurkan isi jamaahnya. Itu juga jadi PR kita, warga tempatan, warga Pasir Putih khususnya RT 01. Dan ini sekali lagi juga saya selalu menyebutkan, ini tidak dikhususkan untuk keluarga Simawang, bukan gitu ketua ya. Ini kita musola umum, tidak hanya untuk 1-2 ikatan keluarga, insya Allah. Terima kasih, saya apresiasi, tidak bisa berpanjang lebar. Kemudian untuk Ustadz nanti kita gas saja malam-malam sampai malam, kita kasih ilmunya, silakan, tapi jangan berat-berat, karena yang simpel aja lah gitu. Karena kayaknya kayak Ustadz Somad juga yang simpel-simpel tapi kena, berat-berat nanti berat isi kantongnya. Ketua izin, bapak-bapak, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Jimmy Susandi atas sambutannya. Acara keempat, tibalah kita pada acara puncak peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW malam ini, yaitu tausiah atau ceramah agama yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Israihan Iskandar SAG sekaligus doa penutup. Kepada Al-Ustadz disilakan. Nampaknya pantun ketua tadi perlu dibalas ya. Lapun melapun ke Indragiri sehingga sebentar di Tanjung Pau. Mohon ampun datuk-datuk semua, saya duduk di atas kursi ya, kita duduk bersimpuh. Kadang bukit, kadang lurah, kadang beladang, kadang ke sawah. Kalau lewat sini nampaklah Jabal Rahmah, teringat pula lawak Padang Arafah. Amin, semoga sampai ke sana kita semua. Nah, demikianlah ceramah singkat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tampaknya sambutan demi sambutan sudah mewakili penghormatan kepada semua yang hadir. Sesungguhnya kita semua ini hamba Allah yang ingin mendapatkan keridhaannya. Jadi kita langsung pada isi saja ya Pak, karena malam hari ini nampak dikunci-kunci, Pak RW lah mengunci-kunci pula. Jadi tak bisa lebih daripada itu, setengah 12 sajalah kata.
anak-anak sekolah pula. Kalau saya tak situ, saya tahu lagi. Mulai saya datang, ini maulid atau mulut? Kedua-duanya. Berarti yang utama itu mulut. Di belakang itulah tersedia untuk disantap soalnya kan. Jadi tak perlu lama-lama, inti-intinya saja. Maulid itu kalau disebut-sebut selalu kaitannya dengan peringatan. Tapi sebetulnya kita ini harus bermaulid setiap hari. Kalau mau cinta, cerita cinta, maka cinta itu ingat. Kalau tak ingat-ingat, berarti tak cinta. Kalau yang berat-berat kata Pak RW tadi, kalau tak berat macam mana kita nak mikul? Tadi sudah disebut ini mikul Jabal Rahmah ini bukan mudah. Kita selalu bermaulid setiap hari. Saya hanya mengambil dari satu doa sesuai dengan nama surau ini. Allahumma ftahli abwaba rahmatika. Ini yang diminta itu dalam doa masuk masjid. Ya Allah, bukakan aku pintu-pintu rahmat-Mu. Maka kaitannya rahmat itu adalah tak ada lain Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya dari pintu rahmat melalui pintu nabawiyah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampailah kita kepada yang diminta itu. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku mengutusmu wahai Muhammad untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Itu terjemahan bebasnya. Kalau di letterletnya kan tidak aku utus kecuali. Jadi kecuali itu maknanya hanya. Sama orang zikir la ilaha illallah. Kalau terjemahnya tidak ada Tuhan selain. Tapi penekanannya hanya Allah ilah itu. Nah, titik. Makanya orang kalau zikir la ilaha illallah, kalau masih membahas la panjang 6 harkat tak sampai dia nanti. Masih membahas ilahnya tak sampai. Tapi yang dituju hanya Allah. Itu dia. Jadi kalau ilah itu maknanya hanya. Wa ma umiru illa liya'budu. Tidak aku suruh kecuali ya'budun, menyembah mukhlisina. Hanya orang yang ikhlas yang disuruh Allah. Nah itu dia terjemahan lengkapnya. Jadi hanya jalur inilah illa rahmatan. Wahai engkau Muhammad, engkau diutus untuk menjadi rahmat alam semesta. Mana alam semesta itu Bapak Ibu? Ada alam kabir, ada alam shaghir. Alam besar, alam takambang. Alam shaghir, alam kecil. Ini beratnya lagi Pak. Saya nak tanya ya, mana alam shaghir, mana alam kabir yang pernah kita baca? Apakah besar itu yang luasnya yang nampak mata ini atau tidak? Mana Pak? To the point saja ya. Alam takambang, alam yang nampak, ada batasnya, dipandang ada batas. Nampak tembok, tak nampak di balik tembok. Mata terang berapa ratus meter cuma memandang. Sebelum jendela ada nih masih bisa lantas menengok-nengok. Tutup nanti dengan jendela atau kaca, terbatas pandangan kita. Berarti mengecil dia. Tetapi di balik itu ada alam kabir namanya, alam yang besar,
namanya alam diri. Jadi kita ini menjadi Nabi itu diutus rahmat untuk alam. Alam yang mana? Alam yang shagir, alam yang kabir. Yang shagir yang nampak di luar, yang kabir yang jauh di dalam diri, bisa dipandang kemana saja. Maka kalau cinta kepada Nabi Muhammad itu dia sebagai rahmat, jadikan dia kekasih yang selalu diingat-ingat di alam semesta ini. Itu the pointnya. Kenapa? Nabi itu diutus bukan saja jasadnya, belum jasadnya ada, lahir di tahun 571 Masehi, sudah ada nur dan cahayanya sebelum Adam dicipta. Maka Adam pernah memandang dengan berselawat, Jibril pernah memuji dengan berselawat yang dikenal dengan selawat Jibril. Tetapi selawat Jibril itu maknanya adalah sholawat. Maka marilah kita hidupkan maulid-maulid ini dengan sholawat. Ada menyebutnya mahal qiyam, ada yang menyebutnya sholawat Jibril. Yuk kita baca sama-sama ya Pak Bu, supaya hangat. Tadilah sejuk kan, di luar sejuk. Nah, kita hangatkan. Ya Nabi salam. Angkat suara Pak. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Anta syam, anta nurun fauqa nurin, anta iksiru wa ghali, anta misbahu suduri. Allah ya Nabi alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Alhamdulillah. Jadi kalau mau cerita maulid, maulidlah setiap hari. Ada di situ kalimat Allahumma sholli. Sholli itu maknanya sampaikanlah ya Allah, konekkan ya Allah. Jadi kalau tak merasa kita berinduk kita dengan Nabi Muhammad, tak merasa itu sebagai sosok yang disebut Abul Ruh, tak dianggap itu sebagai bapak rohani kita, maka tak usah berselawat, sesat sekalian. Itulah guna kalimat Allahumma sholli. Jasadnya terkubur, sudah wafat, lebih umur kita, sudah wafat, tetapi orang masih ingin berkoneksi dengan dia. Melalui apa? Terhubungnya kita secara batiniah dengan Nabi Muhammad. Kita mau nelpon orang Pak, mau menelpon, kita pakai sholli. Wahai operator, sambungkan aku dengan dia. Kira-kira berkata begitulah kita kalau mau nelpon. Caranya dipencet. Wahai operator, merek apa? Telkom. Wahai Telkomsel, hubungkan aku dengan dia. Maka dari handphone kita ini terkoneksi dulu ke operator, baru satelit, baru disampaikan ke hubungan telepon berikutnya. Tapi ini connect dulu. Kita bisa connect dengan Nabi Muhammad, bisa. Maka kalimatnya Allahumma sholli, wahai Allah sampaikan cintaku, rinduku, sampaikan aku ini umatnya
kepada Nabi Muhammad. Ada malaikat yang menjaga, ada malaikat yang menyampaikan. Kata Nabi, siapa yang membaca selawat berarti dia cinta, yang enggan berselawat berarti dia kikir. Maka Nabi pernah berpesan, perbanyaklah berselawat kepadaku, karena selawatmu sampai kepadaku. Kenapa sampai? Ada satu kalimat lagi Bu, Pak, kalau mau dekat rasakanlah ini, dilatih-latihlah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Rasulullah, bukan Rasulullah, Rasulullah. Ka itu artinya ka. Ini dalam bahasa Arab ini namanya mukhatab, langsung orang kedua. Engkau, wahai Nabi Muhammad, selamat salawat salam pada engkau. Assalamu alaika. Dia tak ada, jasadnya tak nampak, tapi kenapa kita berselawat, wahai engkau Nabi Muhammad, salam untuk engkau? Karena kita terhubung langsung secara batin dengan Nabi Muhammad. Tak nampak dalam zahir mata kita, tapi batin kita nampak. Sering-seringlah mengucap itu. Bapak Ibu, meskipun ada doa bismika Allahumma ahya wa amut, doa makan tak ketinggalan kan, Allahumma barik lana. Karena memang ada makan-makan ini Bu. Ini sebentar lagi siap nih, agak-agak sejam lagi lah. Masuk masjid, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan pintu rahmat. Sekarang saya kasih oleh-oleh saja lah Bapak Ibu. Ganti, bukan ganti, tambah. Masuk rumah biasanya assalamualaikum, assalamualaikum ya Rasulullah. Masuk masjid atau musola biasanya salam bismika Allahumma akbar, Allahumma ftali abwaaba rahmatik. Tambah assalamualaikum ya Rasulullah. Mau makan assalamualaikum ya Rasulullah. Masuk kantor, masuk kebun, masuk pasar, semua di alam semesta ini sapa Nabi Muhammad. Kalau merasa bapak rohani Nabi Muhammad dan cinta dengan dia. Jangan cerita syafaat, kita butuh syafaat sekarang. Jangan cerita hari kiamat, jauh, lama, mati dulu Pak. Sukubur dulu. Sukubur itu nasibnya macam mana pula? Prosesnya panjang sampai mahsyar. Ini aja Jabal Rahmah masih dunia, ada lagi jabal-jabalnya Pak. Nak surga, nak syafaat, nak Al-Kausar, telaga, panjang ceritanya, minta kini. Jadi kalau cerita surga, surganya kini. Kalau minta bahagia, syafaat Rasul, syafaat. Masih melihat Bapak-bapak, tadi hujan, hati macam mana? Yang cemas apa? Yang cemas saya. Kalau saya tak datang, habis saya. Kalau hanya Datuk iyalah marah, saya masih bisa siap tuh, maaf tuh. Nah, tapi kalau emak-emak muda gandong ini datang membawa bungkusan, tak payah datang lagi Ustaz, kami antaran bungkusan lauk aja lah. Nah, tak payah datang-datang lagi tempat kami. Saya usahakan juga. Kenapa? Karena kita terhubung secara ini oleh-oleh. Jadi Bapak Ibu, tak banyak-banyak, ambil tadi saja. Apapun aktivitas, belajar anak-anakku di kelas assalamualaikum ya Rasulullah. Menggaleh, masuk kebun, masuk masjid, masuk rumah, nak tidur, sapa siapa bapak rohani dan batin kita sesungguhnya. Itu yang disyafaatkan hari ini. Jadi apa itu? Kalaulah rasa itu, cerita cinta itu timbul, hilang kebencian. Kita sekarang ini ributnya bukan karena perang senjata, ributnya karena sama-sama ibadah. Iya Pak, Israel Palestina itu kalau ditengok perang dunia di sana-sana itu pamer rudal, pamer senjata, kehebatan-kehebatan. Awak ada senjata mana-mana, tapi dalam masjid berperang.
tapi dalam surau berperang, dalam hati berperang. Kenapa? Kita yang diperangi itu adalah peradaban beragama. Sudah beragama, diperangi pula lagi. Jadi Nabi datang di tahun 500 itu, hadir. Allah titipkan satu risalah, namanya Islam. Islam itu ibadahnya badan, iman itu ibadahnya batin. Orang yang tak ibadah badan, maka Islamnya tidak sampai. Itu saja, iman Islam. Iman itu ibadah batin, itulah batin kita yang terkoneksi dengan Nabi Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi kalau misalnya sering berselawat, sering, tak mesti Allahumma sholli. Assalamualaikum ya Rasulullah. Mau makan Pak? Makanlah Pak, kue tak apa-apa dah Pak. Kalau nanti berat makanlah. Jangan menunggu saya, kue saya ada di sini. Makanlah ibu-ibu. Saya khawatir nanti pengurusnya kasihan pula, biarlah kue. Sambil mendengar saya ngoceh ini makan aja lah Pak, tak apa-apa. Biar senang pula yang bersedekah kan. Tapi jangan lupa Assalamualaikum ya Rasulullah. Rahasianya di mana? Di mana rahasia kita bersama? Inilah bahwa kita terhubung selalu secara batin. Bapak Ibu, kalau kata Pak RW tadi jangan berat-berat, tak bisa, tak dibagi tahu yang tak ini, tak dibagi tahu ini kapan lagi? Kita ini nak cari jalan balik atau nak cerita ketawa-ketawa aja? Kalau ketawa-ketawa dari tadi ketawa kita, senang mak berlawak-lawak. Tapi kita patenkan ini. Kita bermaulid ini bukan hari ini saja, bukan hanya di 12 Rabiul Awal saja. Setiap saat, setiap waktu berselawat dan bermaulidlah kepada Nabi. Maulid itu kan cuma istilah. Maulid mengenang kehadiran, kelahiran. Apa isinya kita di sini? Apa substansinya kita di sini, Pak? Pertama, orang yang hadir malam hari ini sudah pasti batang tubuhnya ada di sini. Pasti dia bersilaturahmi. Sekurang-kurangnya sebelah kiri kanan kita tegur. Kalau agak lebih sedikit masih berbual sampai saat sini. Sampai jam segini masih ngobrol. Silaturahmi. Lanjut aja, tak apa-apa. Tak apa-apa, Pak. Itu tandanya kita silaturahmi. Hadir malam hari ini, ada yang bersedekah, baik. Ada yang mengaji, baik. Berselawat kita, baik. Bersilaturahmi, baik. Bahwa ini tempat yang baik. Tidak ada yang buka aurat. Tujuannya niat untuk mengaji. Tidak ada niatnya untuk berjudi di tempat ini. Sudah baik. Ini tanda cinta bahwa kita mentaulah dari Nabi perbuatan-perbuatan baiknya. Apa oleh-olehnya? Itulah tadi, Assalamualaikum ya Rasulullah. Nah, tinggal dirasa-rasa Bapak Ibu, rasa-rasalah bahwa betul tidak batin kita ini terhubung dengan Nabi. Coba simak, kalau orang wirid, kenapa dibaca di awal itu ila hadaratin Nabi? Kenapa Pak? Kalau yang sudah wafat tetap bilangnya ila arwahi. Kenapa kepada Nabi ila hadaratin Nabi? Apa makna hadir, Bu? Hadarat itu apa artinya? Hadir kepada hadirat. Kita selalu bilang hadirat, kehadirat. Hadarat itu maknanya hadir. Berarti kita merasakan kepada kehadiran batin kita dari Muhammad. Jangan pandang zaman itu, Pak. Jangan dibanding-banding badan kita dengan badan Nabi, sehingga muncul berpakaian ala Nabi, sehingga muncul sholat ala Nabi,
sehingga muncul berkehidupan ala Nabi, silahkan, tak apa. Saking semangatnya, ditiru ala berpakaiannya, ditiru cara penampilannya, diikuti cara berkehidupannya, diikuti cara ibadahnya, cara dia berdakwah, menghidupkan dakwah. Tapi bukan berarti yang tidak meniru pakaian, tidak meniru bentuk tubuh, tidak meniru cara, tidak cinta dengan Nabi. Silahkan ditiru. Mohon maaf, Nabi pada masanya ekspansinya ke seluruh dunia disebut alam semesta, bukan hanya India, bukan hanya Pakistan, sampai ke negeri kita ini. Di Sumatera ini Barus namanya, ada cucu dari sahabat Nabi Mu'az bin Jabal, nama bukitnya Titian Tinggi, ada makom di sana namanya Sultan Mahmud Shah, cucu dari Mu'az bin Jabal yang berdakwah setelah Nabi lahir. Hijrah pertama, Mu'az disuruh hijrah ke Yaman, dari Yaman sampai ke Barus. Ada juga yang sampai ke Singkil, nah itu yang diziarahi banyak orang-orang kita di sana. Ada juga sampai negeri kita, ada juga ulama yang sampai ke negeri ini, sampai ke kampung kita. Jadi surau-surau ini sebenarnya, Pak Pengurus Masjid, Pak RW, bukanlah untuk tandingan beribadah. Camkanlah itu. Ini bagian dari menghidupkan cinta Islamiyah Nabawiyah. Oh, mungkin ada label kesukuan, biarlah itu label saja. Tapi ini tempat masjid juga. Jadi bapak-bapak, walaupun surau, doanya sama Pak. Allahumma ftahli abwaaba rahmatika. Kenapa begitu Pak? Kenapa begitu? Apa itu masjid? Disebut Baitullah. Oleh-oleh kedua, Bapak Ibu, izin saya berdiri. Memang badan koci ini kalau tak berdiri belakang tak nampak. Lah nampak Pak? Ini tadi duduk tak nampak kan? Nampak juga Pak. Baitullah. Oleh-oleh kedua. Oleh-oleh pertama apa tadi? Assalamualaikum ya Rasul. Apakah untuk masjid saja tadi selawat itu? Tidak. Masuk kebun, masuk parit, mancing, boleh mancing selawat. Tapi jangan gara-gara selawat dapat ikan, jangan. Hati Pak ya, ini selawat banyak nih Bu, maka ikan banyak. Tidak. Orang azan hayya ala sholat yang mendatangkan ke masjid siapa? Hah? Ada bapak-bapak, datuk-datuk atau siapa orang tua azan subuh, hayya ala sholat. Datang tak kita ke masjid Pak? Datang tak? Kan datang juga. Datang muazin yang bagus, hayya ala sholat. Apa kata kita? Kan sholat juga. Aku tempat yang bagus suaralah memanggilnya. Keliru kita. Siapapun yang memanggil, siapapun yang imam, yang menggerakkan kita sholat itu bukanlah muazzin, bukanlah imam, tetapi sang yang disebut pembawa acara tadi. Banyak sebutnya, sang pengatur, sang apa tadi itu, banyak pembukaannya. Sampai hilang bahan saya. Aduh, diambil dia bahan saya dia. Allah yang maha pengatur, penggerak. Tadi saya tak bahas itu, tapi katalah disampaikan dia. Sudahlah. Oleh-oleh kedua lagi. Oleh-oleh kedua, Baitullah, bangunan atau tempat sujud. Kalau hanya bangunan, maka kita terpaku kepada pintu yang ada di surau ini. Maka Bapak Ibu, kalau nak sholat di Baitullah, sucikan semua, salam kepada Rasulullah. Caranya, kalau dia masjid atau surau, masuk pertama, Assalamualaikum ya Rasul. Sampai di sini, ini tempat sujud kedua, Baitullah kedua. Baitullah pertama masuk pintu,
Baitullah kedua sejadah kita. Jadi kalau di sudut rumah, di kamar, di kantor, di kedai, di kabun ada tempat sujud sajadah, Baitullah itu. Assalamualaikum ya Rasulullah. Jadi masuk sejadah tuh jangan asal-asal, jangan marah-marah bu, sambil marah-marah cucu, marah anak sembahyang kan. Tempat apa itu? Tengok tuh bapak sembahyang nih, tengok lah, merepet-repet dekat bagus apa dekat sejadah. Kita masuk Baitullah. Nah, satu masuk yang besar, masuk yang kecil. Ada lagi dah? Berikutnya Pak. Ada lagi dah? Mana Baitullah sesungguhnya? Baitullah qalbul mukmin. Inilah sesungguhnya tempat kita menyembah Allah. Tadi tak usah ribut soal arah kiblat. Lepas nih Pak, tukar dak nih. Besok ada matahari di atas Ka'bah, geser tak nih? Hah? Sepakat dulu. Ini lepas tak ini? Sudah pas Pak, Pak pengurus. Sudah pas nih. Yakin? Kalau disampaikan ke Mekah kena apa nih? Kena apa Pak? Tarik benang dulu. Tarik benang dari sini sampai ke Mekah. Apa yang sampai di sana? Kira-kira nih, kira-kira Bapak Ibu, yakin tak ini sampai ke batu Ka'bah yang 12 meter? Pas tak? Tak tentu. Yakin Pak? Inilah jawabannya. Sini yang penting. Kemanapun kau menghadap kata Allah, dari timur, dari barat, kemanapun, rumah yang kau sembah adalah qalbul mukmin. Jadi tak usah ribut soal kiblat, yang penting searah. Kemana kita menghadap? Mustaqbilal kiblat. Teorinya 3. Al kiblatu li ahlil haram. Kiblatnya orang yang berada di Masjidil Haram, Ka'bah. Jadi orang di dalam Masjidil Haram itu pas dia mengarahkan badannya ke batu Ka'bah. Yang disembah Ka'bah, batu atau Allah? Nah, satu poinnya. Al-kiblatu li ahlil Makkah al-haram. Kiblatnya untuk ahli Makkah, Masjidil Haram. Jadi dari Aziziyah, dari wilayah yang lain, kalau dia sholat asal terarah ke Masjid Haram, sudah kiblat dia. Yang disembah Allah. Al-kiblatu li ahlil masyriqi wal maghrib. Kiblatnya untuk orang timur dan barat, Indonesia, Amerika, kemana? Syatrul Masjidil Haram, tanah Mekah. Jadi kalaulah terarah ke tanah Mekah, lah menghadap ke kiblat yang disembah. Nah, itu aja. Jangan sibuk datang nanti geser. Tepat jam 12 tanggal 11 September, matahari di atas Ka'bah. Pas itu geser kiblat apanya? Suraunya. Pertanyaannya, percaya ke WhatsApp atau kemana nih? Ini yang membuat ribut lagi. Orang dululah tegakkan bagus-bagus, datang awak dengan ilmu awak kini, mak cakap geser, berubah sekian derajat, sudah banyak gempa, pergeseran. Yang menetapkan Allah, yang menggeser Allah, yang disembah Allah. Kemanapun kau menghadap, asal kau mengarah ke tempat berada Ka'bah, Masjidil Haram, Mekah, kau sudah menghadap yang disembah di dalam hatimu. Maka ini wajjahtu wajhiya lillah, itulah Baitullah. Maka kalau kita sholat, ini penentunya. Kalau berjamaah, ibu bapak usollinya sendiri atau ngikut imam? Nah, ayo. Kalau sholat berjamaah, usollinya usolli imam atau usolli sendiri? Imam, batal sholat ibu bapak.
Saya ulangi pertanyaan ketiga, dibetulkan lagi. Kalau kita sholat berjamaah, yang dipakai usoli imam atau usoli kita? Nah, tidak boleh ragu-ragu. Apa go? Nah, bu, sholat tu fardu. Fardu itu makna yang lain, pribadi. Apakah hati ibu ada pada imam? Bu, hati ibu sama imam. Kalau numpang tolong Pak Imam, hati awak nanti Pak Imam. Nah, bacakan niat surat awak Pak Imam, gitu. Tidak bu, imam ini cuman supir, berangkat, kamilah masuk dalam mobil ini. Sama, berangkat kamilah niat. Jadi kalau kita sholat berjamaah, baik yang bersama imam takbirnya atau masbuk, penentunya niat masing-masing. Qalbul mukmin, ini yang usolli diri itu. Jadi maaf cakap, kalau kita masuk masjid berjamaah, slow lah Pak Bu, slow, bisakinah. Ini kita jangan sampai tersandra dengan suatu pemahaman. Alaikum bisakinah, kata Nabi. Kalau kau datang ke sholat itu, fa'alaikum bisakinah, tenang. Jangan buru-buru, jangan gerasak-gerusuk, jangan gegabah. Kalau kau dapat, sempurnakan. Kalau kurang, tambah. Itu saja. Jangan doktrinnya karena tak paham diambil. Contoh, dengar komat, buru-buru kita. Kenapa buru-buru? Sementara sudah dahulu waktu diingatkan ngaji. Jadi orang ngaji di daerah kita nih Pak Bu, ngaji sebelum azan itu tujuannya supaya kita bertenang. Oh, ini pelan-pelan siap-siap. Jadi tenang, masuk masjid, surau, tenangkan diri, yakinkan tempat sujud kita ini Baitullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Itu tadi oleh-olehnya. Jadi Bapak Ibu, sholat sendirikah, berjamaah, di rumah, di kedai, di kabun, di masjid, begitu masuk sajadah, ucapkan tadi Assalamualaikum ya Rasulullah. Mau ditambah lagi, tambahlah selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Allah, hati yang mengucap usolli. Tambahlah kita mengingat Allah di dalam Baitullah yang sebenarnya. Ini disebut risalah kenabian. Nah, ya, dua aja lah oleh-oleh tadi ya. Apa tadi? Seringlah menyapa Nabi dengan Assalamualaikum, minum, makan, apapun, jangan putus assalamualaikum. Kalau ditarik sejauh-jauhnya Bapak Ibu, ini endingnya ya, ini rahasianya, to the point. Saya bilang, kalau ditarik sebenarnya bahwa kita punya jasad dari proses biologis ibu bapak kita, yang ruh tetap ditiupkan Allah, tidak dari ibu bapak kita. Ruh itu tarik terus sampailah pada titisan sebenarnya. Allah hembuskan satu ruhnya, yaitu bernama Muhammad Ahmad. Dari situlah turun sampailah ke kita. Maka bagi Allah gampang saja, ditarik ruh itu, tercatatlah semua. Ini rahasia dari kecintaan kita secara batiniah kepada Nabi Muhammad. Saya percaya, saya yakin datuk-datuk di musola ini sudah tahu itu. Ini hanya nyinggung-nyinggung saja. Saya juga tak percaya angguk-angguk Bapak Ibu itu angguk-angguk tak paham, ataupun oh ya betul, entah angguk-angguk itu menyenangkan hati saya saja. Senanglah hati, oh bapak-bapak tuh paham semua, colok mata semua. Iyalah, sebentar lagi nasi akan terhidang. Itulah yang membuat bahagia kita malam hari ini. Hujan-hujan, sejuk-sejuk kan. Jadi mohon maaf mungkin ada kalam yang tak sempurna. Inilah awak badan kocik suara nyodang ya, karena yang paling membahagiakan saya
sound systemnya bodak. Saya yakin di sini ada master di sini. Jadi kalau di sini tak ragu lah, bisa 3 paket nih sound system di sini. Jadi menang di sini nih maka diperbesar. Kalau tadi sound systemnya kocik tak mau saya Pak, habis suara. Karena ini digas-gas sedikit kan belakang tuh. Yang tidur bangun. Itu caranya. Trik orang ceramah tak lucu-lucu tuh gitu Pak. Iya Bu. Betul kan? Nah, gitu dia. Kalau tak percaya sekali lagi. Iya Bu. Ah, itulah dia. Baiklah. Cukuplah Pak ya, oleh-olehnya Pak ya. Ah, nanti yang oleh-oleh berikutnya ini boleh dibawa balik. Saya yakin saya juga dibekali bawa balik. Atau gara-gara bilang itu tak jadi dibekal sama ibu-ibu. Sekali lagi mohon maaf dan terima kasih. Agaknya doa kita kasih Pak Imam surau aja lah Pak. Ada Pak Imam? Oh, tak ada. Lah disorong oleh Pak apa sudahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ya ahad annaka antallahu la ilaha illa anta. Aghnina bihalalika an haramika wa bifadlika amman siwak. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al-Ustadz Isroyan Iskandar SAG atas ceramah yang telah disampaikan. Semoga yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Selanjutnya adalah pengumpulan infak atau sumbangan dari salah seorang panitia, Bapak Marzal. Kepada Bapak Marzal, disilakan. Ada di depan. Lupa nggak sih ya? Buku ada di kasir. Buku tak? Tak itu kan? Buku tak? Saya lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mohon maaf kepada bapak-bapak semua, para tamu undangan dan ketua-ketua IKA serta orang tua-tua kita di Pasir Putih ini. Dengan ini kami mohon pada bapak, mohon sumbangan dan bantuannya untuk pembangunan kelanjutan pembangunan Surau Jabar Rahmah. Akan kami jadikan untuk kelanjutan pembangunan surau kita. Jadi kami dari panitia mengucapkan ribuan terima kasih atas uluran tangan Bapak Ibu semua yang telah memberikan bantuan sumbangan berupa ataulah semacam apalah namanya. Moga-moga menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu semua hendaknya.
dan dibalas oleh Allah dengan kesehatan dan rezeki yang berlimpah serta dimudahkan segala hajat-hajat Bapak hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk memperpanjang lebar sedikit, untuk perkembangan pembangunan, masalah dananya bisa Bapak lihat di sebelah kiri musala. Itulah laporan keuangan kita. Insya Allah tiap bulan akan meneruskan laporan kayak gitu. Dan juga di sebelah kanan ada laporan peserta korban untuk tahun 1447 Hijriah atau 2026. Alhamdulillah sudah ada yang mendaftar untuk peserta korban, Bapak yang ikut untuk berkorban bersama di Surau Jabal Rahmah. Itulah harapan dan doa kami semua. Jadi sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua yang telah ikut berpartisipasi. Hanya segitu sambutan dari saya. Jadi kalau ada kata salah tolong dimaafkan. Untuk tambahannya, bantuan yang sudah masuk pada malam hari ini, tapi alhamdulillah, mohon maaf ya Pak, nominalnya kita tidak bacakan. Ini yang pertama dari Persatuan Keluarga Daerah Piaman atau yang lebih disingkat PKDP. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu dan sanak dari PKDP. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Moga menjadi amal jariah dan dimudahkan segala hajat-hajatnya Bapak hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin. Amplop yang kedua dari sanak saudara kita IKPS, Ikatan Keluarga Pesisir Selatan. Jadi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada dunsanak kita, Bapak Ibu atau Mama dari IKPS. Dan untuk sementara hasil dari pengumpulan infak kami masih melakukan penghitungan. Jadi kami kembalikan kepada MC-nya. Terima kasih atas infak yang telah diberikan Bapak Ibu. Semoga apa yang Bapak Ibu berikan menjadi amal jariah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, setelah rangkaian acara kita lalui bersama, kini tibalah saatnya kita menikmati hidangan yang telah disiapkan. Kepada Bapak Ibu hadirin sekalian, disilakan untuk menikmati hidangan yang telah disiapkan.
Hadirin dan hadirat rahimakumullah, tak terasa rangkaian acara telah sampai di penghujung waktu. Marilah kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Felisa Rizky Aprilia sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para hadirin dan hadirat yang berkenan hadir dalam acara ini. Semoga seluruh rangkaian acara ini memberikan manfaat dan kesan mendalam bagi kita semua. Apabila terdapat kesalahan dalam tutur kata maupun sikap saya, mohon kiranya dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada betul sih kan ya? Betul sih. Sudah gua antri. Kan ketemu tuh kakak. Ada makan dah, kita nak. Buat pi lama dah panjang, lama tu. Ada. Lama ke tuan. Awak nak buat Terima kasih. Welcome to channel. Tadi cicilan anak cucu suak. Kau dah tua dah rumah aja kan? Banyak ni makan dia. Ke toko saya. Koyak ialah toko aja. Okey. Ha, buru. Kau bantu dah lah tadi menyam tu ni kan. Foto rancak foto ni. Mana tinggal wit. Mana mandok lah. Kalai. Kalau guru, makan kosong guru. Guru makan nak. Siap makan. Guru makan kau.